Ya, baik, perkenalkan nama saya Vincenzius Yanuarioli dengan NIM 223021272. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang lapis tambah untuk perkerasan lentur. Di sini contoh soalnya yaitu suatu ruas jalan baru dengan 4 lajur 2 arah yang dibangun di Jawa Barat sampai Pantura direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2025 dengan data lalu lintas harian yang digunakan untuk perencanaan diperoleh dari hasil survei pada bulan Januari 2024. Di sini data LHR-nya sudah diberikan kepada kami. Di sini kami menggantinya dua angkanya dengan angka belakang NIM kami, yaitu yang ini 72. Ini angka belakangnya sudah 72 semua. Kemudian setelah itu, kita masukkan semua data ini ke tabel ini. Nah, kemudian untuk LHR 2025 untuk kolom 3-nya, di sini kita menggunakan rumus yang ini. LHR 2024 kita kalikan dengan 2 kurung 1 ditambah I. Ya, I ini yang ini, teman-teman. Laju pertumbuhan lalu lintas per tahun di Jawa Pantura itu yaitu 4,80, yaitu di sini. Setelah itu kita bagi dengan 100, kemudian kita pangkatkan 1 karena dari 2025 ke 2024 ke 2025 itu cuma 1 tahun. Kemudian kita enter. Kemudian untuk seterusnya dengan menggunakan rumus yang sama juga. Kemudian pada LHR 2028 masih menggunakan rumus yang sama, tapi bedanya di pangkatnya saja. Tadi 2025 pangkatnya 1 karena beda 1 tahun, tapi 2028 dari 2024 ke 2028 4 tahun jadi dipangkatkan dengan 4. Oke, setelah kita menghitung LHR untuk 2025 dan 2028, kita lanjutkan ke PDF untuk lentur faktual untuk normal dan juga PDF kaku untuk faktual dan juga normalnya. Ya, ini data-data yang seperti 2,6, 1,9 ini dapat dari tabel. Di sini saya akan menjelaskannya. Di sini kita masuk pertama yaitu PDF lentur faktualnya di sini. Misalnya di sini pada golongan kendaraan 5B 2,6. Yaitu kita ambil dari tabel ini. Nih, untuk golongan kendaraan faktualnya untuk golongan 5B 2,6. Dan seterusnya untuk menyesuaikan tinggal lihat saja pada tabel ini untuk golongan 6A dan sampai dengan golongan 7C3. Kemudian kita masukkan semuanya ke dalam untuk yang lentur faktualnya di sini. Kemudian untuk PDF lentur normalnya tinggal kita lihat lagi pada tabel yang sama. Tapi bedanya tinggal ambil sini yaitu pada kelas kendaraannya yaitu pilih saja yang normal di sini. Untuk golongan kendaraan 5B sampai dengan 7C3 di sini. 3,8 terakhir. Ini sudah saya input semuanya dari 1,9 sampai 3,8 tadi. Oke, kemudian untuk PDF kaku faktual hingga PDF kaku normal juga sama, tapi hanya beda pada tabelnya saja di sini. Untuk faktualnya ini tinggal sesuaikan dengan golongan kendaraannya dan juga normalnya yang ini. Kemudian untuk DD di sini 0,5 di sini didapat dari sini. Yaitu pada sini. Karena jalan rencana tadi yang dari soalnya merupakan jalan 2 arah, maka distribusi arahnya digunakan 0,5. Kemudian untuk DL 0,8 di sini didapat dari sini. Jalan merupakan 4 lajur 2 arah terbagi tadi di soal, maka diperoleh faktor distribusi lajurnya itu 0,8. Ya, kemudian kita akan menghitung untuk 3 tahunnya yaitu dari 2025 sampai 2028. Di sini kita menggunakan rumus ini. 1 ditambah 0,01 dikali dengan I 4,8% tadi, kemudian kita pangkatkan 3 karena 2025 sampai 2028, 3 tahun bedanya, kemudian dikurang 1, kemudian diper dengan 0,01 dikali dengan I. Ini sudah saya masukkan rumusnya di Excel saya. Ini teman-teman, hasilnya tinggal kita enter saja yaitu 3,15. Kemudian untuk 7/7 tahunnya rumusnya masih sama, tapi ya sama tadi seperti saya jelaskan, bedanya di pangkatnya saja, yaitu di sini diganti dengan pangkat 7 karena dari 2028 sampai dengan 2034 itu bedanya 7 tahun. Enter. Kemudian untuk pada CESA Asto lentur pada faktual 2025 sampai 2028 sini menggunakan rumus ini. Kolom 3 dikali kolom 5 dikali kolom 9 dikali kolom 10 dikali kolom 11 dan dikali dengan 365. 365 di sini adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Sini saya akan jelaskan. Ya, kalau teman-teman lihat di sini. Itu kolom 3 di sini karena LHR-nya yang di tadi 2025 maka menggunakan yang 2025 dan dikali dengan DD
dikali dengan DL, kemudian dikali dengan yang 3 tahun 2025 ini, kemudian dikali lagi dengan 365 jumlah hari tadi. Kita enter saja, mendapatkan hasilnya yaitu 0. Dan untuk ke bawahnya rumusnya masih menggunakan yang sama. Di sini sudah mendapatkan hasilnya. Di sini 0 karena memang pada bagian PDF-nya tidak memiliki angka. Tapi pada PDF yang memiliki angka maka menghasilkan nilai di sini. Oke, kemudian lanjut lagi pada kolom ke-14 di sini. Rumusnya masih sama, tetapi ubahnya pada LHR-nya di sini. Yaitu pada bagian ini. Di sini kita menggunakan LHR 2028 tadi. Kalau kita enter. Ya, di sini hasilnya juga masih 0 karena tidak memiliki nilai PDF pada kolom ini. Tapi pada yang memiliki nilai PDF maka memiliki angkanya. Ya, kemudian kita akan masuk ke Chesa Astokaku di sini pada kolom 15. Rumusnya masih sama, tapi berubahnya pada bagian ininya. Ya, di sini. Pada bagian LHR-nya masih sama, tapi pada bagian PDF-nya. Di sini kita menggunakan PDF yang kaku di sini. Kita enter saja. Untuk normal pada kolom 16 di sini juga masih menggunakan rumus yang sama. Bedanya pada menggunakan PDF normal pada kolom 8 ini. Kita enter saja. Setelah mendapatkan hasil dari ini, kemudian kita zoom saja pada bagian faktual lenturnya dan juga normal lenturnya. Di sini didapatkan hasil 12.588.663 dan untuk yang normalnya itu 15.894.623. Kemudian setelah itu kita jumlahkan saja untuk faktual tambah kakunya. Di sini mendapatkan hasilnya 28 juta. Kemudian pada Chesa Astokakunya juga di zoom, mendapatkan hasil 20 juta dan juga 23 juta, kemudian kita ditambahkan saja menjadi 44 juta. Baik, setelah kita mendapatkan nilai Chesa untuk Astolentur dan Astokakunya, di sini kita akan menghitung untuk Chesa Astolenturnya. Dan di sini ada data dari pengujian alat FWD di sini. Berdasarkan data hasil pengujian FWD tersebut, setelah dianalisa diperoleh data lanjutan wakilnya sebagai berikut. Untuk datanya sudah diambil dari MDP karena ini data pengujian FWD. Untuk dengan jarak geofon dari pusat bebannya yaitu dari pertamanya 0 dan jaraknya 200, 300, 450, 600 dan sampai 1800 ini. Kemudian ini dalam satuan mm, kemudian saya konversinya ke satuan PSI di sini. Mendapatkan hasil yang di bawah ini. Untuk mengkonversi dari mm ke PSI kita bagi dengan angka dalam mm-nya kita bagi dengan 25,4. Setelah itu plat beban yang digunakan untuk mengukur lendutan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5 cm, beban sebesar 40 kN, hampir sama dengan 9.000 pound di sini. Kemudian untuk di sini kita konversi lagi beban pada 40 kN di sini 40,63 dan mendapatkan hasil di sini yaitu 9.134. Di sini untuk konversi tinggal teman-teman kalikan saja 1 kN itu yaitu 224,809 pound. Jadi kali dengan 40 kN di sini mendapatkan hasil 9.000. Setelah itu di sini kita mengetahui bahwa total lapisan perkerasan kita di sini yaitu 76 cm. Kemudian untuk di sini tebal aspalnya yaitu 26 cm. 26 cm ini dapat di sini. ACBS ditambah ACBC ditambah dengan ACBC yaitu 26 cm. Kemudian untuk temperatur perkerasan 28,3 dari data tadi di sini, data perkerasannya tadi. Kemudian kita bawa ke derajat Fahrenheit di sini. Rumus derajat Fahrenheit yaitu derajat Celcius dikali 9 dibagi 5 kemudian ditambah dengan 32 dan di sini mendapatkan hasil yaitu 83 derajat Fahrenheit. Setelah itu kita akan melakukan koreksi nilai D0 pada perkerasan lentur dengan lapis granular yang disabilitas dengan aspal. Di sini sudah dapatkan derajat Fahrenheit-nya itu 83 di sini. Kemudian kita tarik dengan perkerasan tebal aspalnya tadi yaitu 10,2 inch. Yaitu dia di antara 8 dan juga 12 ini, antara di tengah-tengah sini. Kemudian kita tarik ke kiri akan mendapatkan hasilnya 0,84-nya itu akan digunakan pada rumus yang ini yaitu D0 terkoreksinya dF max dikali dengan koreksi temperatur di sini nanti. Saya akan jelaskan sebentar lebih rincinya. Ya baik, di sini setelah itu suhu permukaan juga masih menggunakan rumus yang sama dari bawah ke derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Dan untuk udaranya juga masih menggunakan yang sama juga rumusnya yang ini tadi.
Oke. Setelah itu pound PSI-nya di sini yaitu tadi pertegangannya dalam satuan KPA, kemudian saya membawanya ke satuannya PSI di sini. Ya kita bagi saja dengan kita kali dengan 0,145038 di sini. Karena satu KPA sama dengan 0,145038 PSI. Poundnya sudah saya jelaskan tadi. Ya, kemudian DF0-nya ini didapat dengan kita akan membagi satuannya dalam mikrometer sini ke satuannya mils. Di sini 25,4 mikrometer itu sama dengan 1 mils. Jadi kita tinggal membaginya dari sini. Ini. Kita tinggal bagi dengan 25,4 akan mendapatkan DF0 dalam satuan mils di sini. Ini. Oke. Baik, setelah itu kita akan menghitung modulus tanah dasarnya, yaitu di sini. Di sini menggunakan rumus MR sama dengan 0,24 dikali dengan P per dengan DR dikali dengan R. Saya menjelaskan di sini. 0,24 kita kali dengan P dalam satuan pounds yang ada di sini. Kemudian kita bagi dengan 0,75 itu lanjutannya, tapi dalam satuannya masih mils di sini. Kemudian kita kali dengan 0,01 ini untuk mengkonversi satuannya untuk sama nanti supaya hasilnya itu dalam satuan PSI nanti. Kemudian kita kali dengan R yang jarak, tapi di sini jaraknya sudah dalam satuan PSI. Kita convert dari 2 mm sini ke sini 7,87. Kita enter. Dan hasilnya itu 20,497. Di sini untuk DF2 sampai DF8-nya menggunakan rumusnya sama, tinggal menyesuaikan sesuai dengan keperluan itu. DF7 berarti menggunakan DF7 di sini dan juga seterusnya. Baik, setelah itu kita akan masuk ke D0 terkoreksi. Di sini D0 terkoreksi terus saya jelaskan tadi, yaitu DF max dikali dengan koreksi temperatur. Di sini yaitu DF max, pilih saja DF sini yang lanjutan dalam satuan mils sini yang paling besar, yaitu di sini 16,81. Kemudian kita kali dengan koreksi temperatur tadi sini 0,84. Yang ini. Kemudian hasilnya itu 14,12 dalam satuan mils. Kemudian kita konversi ke inch dibagi dengan 1000. Setelah itu untuk datanya itu P dari tegangan PSI di sini. Kemudian untuk A-nya 5,9 inch dan D-nya itu 29,9 inch. Untuk MR-nya ambil juga dari yang DF5 di sini. Ini. Di sini saya memilih DF5, tapi jika teman-teman berkenan bisa mencobanya yaitu dari DF1 sampai DF8 itu bisa, atau mungkin memilih salah satunya juga bisa. Oke, kemudian kita akan masuk ke persamaannya. Persamaan di sini yaitu yang ini. Dengan torsi 1,5 PA buka kurung dikali 1 per dengan MR akar dari 1 ditambah dengan buka kurung D per A. Di sini tiganya itu yaitu per akarnya ini EP per MR dikuadratkan, kemudian ditambah dengan akar dari 1 ditambah D per A dikuadratkan per dengan EP. Di sini kemudian kita masukkan rumusnya ke Excel di sini. Di sini sudah saya masukkan rumusnya sesuai dengan di sini, tapi di sini ada angka-angka seperti 3,44 dan juga 1000 di sini. Di sini tujuannya itu untuk agar nanti hasilnya itu menggunakan satuan yang sama semuanya. Sebelum itu saya akan mengajarkan cara solver. Karena di sini biar teman-teman memudahkan teman-teman untuk perhitungan untuk menentukan EP-nya nanti. Misalnya di sini EP-nya 1 di sini. Hasilnya ini yaitu yang ini. Kemudian kita akan solver dengan cara pergi ke bagian data, kemudian klik solver, kemudian teman-teman pilih pada bagian ininya, pilih yang ini, yang persamaan yang sudah dibuat tadi. Setelah itu ketik value of-nya yaitu yang ingin kita targetkan gitu hasilnya, yaitu yang ini tadi 0,0412 di sini. Manor 1412. Kemudian pada ini by checking variable cells ini yaitu EP-nya biar bisa diganti-ganti nanti otomatis sendiri agar tidak kesusahan saat melakukan perhitungan. Di sini pilih yang ini. Kemudian yang kita solve, di sini akan EP-nya sendiri berubah tadi per 1 sekarang sudah 42 di sini. Setelah itu PSI-nya yang sudah hasilnya kita dapat di sini kita kalikan dengan 1000. Tapi jika teman-teman belum bisa memunculkan seperti ini solvernya,
saya akan memberikan caranya. Itu kita klik pada file, pilih pada more, kemudian pilih option, dan teman-teman pergi ke add-ins di sini, kemudian pilih Excel add-ins, kemudian go, kemudian pilih yang solver add-in, kemudian oke. Maka nanti otomatis solvernya akan muncul di sini. Ya, setelah itu kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengecek persyaratan untuk R lebih besar 0,7 AE. Di sini menggunakan rumus AE sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan buku kurung D akar 3 dari EP per MR dikuadratkan di sini. Sini itu yang ini. Sudah saya masukkan di sini SQRT dari A yang di sini 5,9 ini, kemudian dikuadratkan ditambah dengan 0,8 yaitu D yang di sini dikali dengan ini. Kita menggunakan EP yang sudah kita kali 1000 tadi, dan kita bagi dengan MR kita dalam contohan ini PSI, kemudian kita pangkatkan 1/3 itu yaitu akar 3 tadi ya, kemudian kita kuadratkan hasil yaitu 41,72 di sini. Sini yang kita pada langkah itu kita menentukan bahwa nilai DF 5 di sini yaitu nilai R-nya sudah ditetapkan itu 35,43 inch. Sehingga kita akan memeriksa R kita di sini lebih besar dari 0,7 AE di sini ya teman-teman. Yang tinggal 5 ini. Kemudian di sini sudah saya masukkan 0,75 di sini AE-nya. R-nya kan 35,43, kemudian 0,7 kita kali dengan AE yang sudah kita dapatkan tadi dari persamaan ini akan menghasilkan yaitu 29. Di sini 35 lebih besar sama dengan 29,21. Ya berarti oke. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai struktural number efektif atau SNF. Menghitung SNF dalam inch yang merupakan besaran nilai struktural yang dimiliki oleh struktur perkerasan existing di sini. Dengan rumus NF sama dengan 0,045 dikali D akar pangkat 3 dari EP di sini. Kita masukkan rumusnya di sini. 0,05 dikali dengan D juga masih sama dan data yang itu yang ini, kemudian buka kurung dengan ini. EP nya menggunakan yang sudah dikali 1000 tadi teman-teman, jangan lupa itu. Kemudian pangkatannya 1/3 karena akar pangkat 3, kemudian enter. Hasilnya itu 4,69 inch. Baik, kemudian kita akan menghitung MR desainnya dengan rumus C dikali 0,24 dikali dengan P diper dengan DR dikali R di sini. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumus MR-nya mirip dengan MR desain sama dengan MR di atas tadi, cuma tambah bedanya di C. Tapi juga jangan lupa pada bagian P-nya. P-nya di sini jangan lagi menggunakan satuan yang pound tadi, tapi kita bagi dengan 1000 di sini. Dan hasilnya itu 9,1. Kemudian akan mendapatkan hasilnya di sini MR-nya itu 5,29. Selanjutnya kita akan menghitung SNF-nya. Di sini menggunakan persamaan ini. Di sini datanya. Di sini untuk log 10W18 itu didapat dari log 10 dari ESA kita yang sudah kita hitung pada tabel di atas tadi. Ya, yaitu ini ESA pada CESA astolenturnya yang sudah dijumlahkan tadi. Setelah itu untuk datanya yaitu reliabilitasnya itu 90%, untuk ZR-nya min 1,282, untuk S0-nya itu 0,39, dan untuk PSI 0-nya itu 4,2 dan juga PSIT-nya 2,5. Itu dapat di sini. Teman-teman lihat pada sini. Oke, kemudian kita masuk ke SNF-nya ya sini. Di sini SNF-nya sama juga masih menggunakan solver yang tadi. Karena kita rumusnya di sini kan kita sudah mendapatkan nama apa ya? Log 10W18-nya. Jadi di sini kita cari SNF-nya di sini. Sini tinggal kita misalnya saja kayak tadi seperti tadi 1 ya. Hasilnya kan ini, tapi persamaannya harus dimasukkan dulu yang seperti tadi. Ya, dari rumus ini masukkan persamaannya yang ini. Setelah semuanya itu sudah, kita enter. Kemudian kita masukkan lagi yang sama kayak tadi, solver. Kemudian kita pilih pada bagian solver dari persamaannya yang pastinya biar ada rumusnya biar bisa terbaca nanti. Kemudian untuk ini kita pilih yang ya tadi log 10 dari W18 tadi ya, itu ini 0,7454.
Kemudian untuk yang untuk ubah-ubahnya itu SNF, karena kita mencari angkanya yaitu SNF di situ. Yang ini kita tinggal enter saja, kemudian kita solve di sini, kemudian kita oke. Dan hasilnya itu 6,7 inch. Oke, setelah itu kita akan menghitung tebal lapis tambah untuk perkerasan kita, yaitu dengan rumus D all sama dengan SNF dikurang SNF efektif di situ per dengan AOL. AOL ini dapat dari sini tabel 6.11 ini, yaitu pada lapis ACWC yang kita merancang 0,4 di sini koefisiennya. Masukkan ke sini rumusnya. SNF ini dikurang dengan SN efektif kita yang ini, kita bagi dengan 0,4 ini. Hasilnya itu 5,078 dalam satuan inch. Kemudian kita konversi ke cm, kita kali dengan 2,54. Hasilnya itu 12,9. Kemudian kita akan bulatkan saja menjadi 13 cm. Jadi tebal lapis tambah yang diperlukan untuk perkerasan kita yaitu 13 cm. Sekian dan terima kasih.